Baik, di Sapa Indonesia Pagi masih bersama kita ada Pak Rudi, ada Pak Windu dan juga Pak Syarif untuk membahas bagaimana akhirnya mau tidak mau ada pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka dan juga terkait dengan informasi ditemukannya 4.000 lebih pemudik yang terindikasi positif dalam pemeriksaan dari 6.000, berarti 70% dari pemudik yang terkena sampel acak ini terkonfirmasi positif COVID-19. Nah tadi Pak Windu sempat menyebut bahwa ini memang menjadi sebuah peringatan yang keras, khususnya bagi pemerintah daerah. Kalau Harian Kompas hari ini mengangkat headline-nya adalah lonjakan kasus COVID-19 ada di depan mata. Tampaknya mungkin Pak Windu Anda memiliki analisa lain mengapa lonjakan kasus ada di depan mata dan apakah penyebabnya hanya karena mobilisasi masyarakat yang tinggikah atau sebenarnya melihat bagaimana perkembangan dari corona ini sendiri ada ancaman-ancaman lain yang bisa membuat lonjakan ini lebih nyata lagi di depan kita? Ya, jadi gini Mas, kan pada prinsipnya kan penularan COVID-19 ini kan penularannya sangat mudah ya, dan kita tahu bahwa virus dibawa oleh inangnya yaitu manusia. Ya, nah, jadi artinya bukan hanya mudik ya yang berpotensi untuk meningkatkan penularan ini, tetapi semua mobilitas, ya semua mobilitas warga, apakah itu mudik jarak jauh, mudik lokal di wilayah aglomerasi, apakah wisata, ya, apakah bepergian ke mal dan sebagainya, ya, dan apalagi di masa Lebaran ini, saya kira nanti tempat-tempat makan dan seterusnya ini akan penuh ya, karena pembantu juga ada yang mudik, ikut mudik sudah, tidak ada orang di rumah, maka mereka akan makan di ada yang masak gitu Pak Windu ya? Iya, ada yang masak kan, ya. Nah, berarti tidak bisa dihindari juga berarti Pak Windu ya, bahwa walaupun ini juga akan dibatasi, tapi rasa-rasanya kebutuhan masyarakat akan membuat masyarakat sendiri mau tidak mau akan ada peningkatan juga mobilisasi bahkan mungkin di kota sendiri atau wilayah aglomerasi ini ya? Iya, betul. Nah, dan ini yang sangat berisiko tinggi tentu kan untuk terjadinya lonjakan penularan. Nah, jadi pemerintah daerah tentu harus mengantisipasi ini ya. Jadi pertama tadi menangkal melalui PPKM Mikro ya, dan ini betul-betul harus efektif ya. Jadi jangan sampai PPKM Mikro ini hanya papan nama gitu ya, tetapi betul-betul berfungsi. Nah, dan kedua tentu antisipasi terhadap efek dari lonjakan kasus kan, dan itu letaknya di hilir, yaitu di rumah sakit, fasilitas kesehatan ya, dan kita jangan sampai terjadi, meskipun kita tidak berharap ya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi di negara lain seperti India misalnya terjadi di kita, ya, karena bed isolasi tidak siap ya, kemudian oksigen dan sebagainya. Jadi maksud saya penguatan fasilitas kesehatan harus sudah mulai dipikirkan, dan saya kira itu semua sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi haruskah pemerintah daerah saat ini merencanakan untuk mengatasi yang terburuk kalau yang Anda lihat, karena sekali lagi angka 70% dari 6.000 yang dites ini kan sekali lagi ini luar biasa sekali sebenarnya. Ini ancamannya jangan-jangan lebih besar daripada yang kita duga. Betul. Iya, Mas. Ya, karena positivity rate yang lebih dari 20% aja oleh WHO sudah dinyatakan itu sebagai very high incidence. Nah, ini 60-70%. Kan mengerikan ini ya. Dan ini yang kepotokan sekali lagi adalah daerah ini. Dan nanti saat pulang juga loh ya. Saat pulang nanti. Nah, ini yang harus betul-betul diantisipasi. Jadi kita jangan sampai terlambat menghadapi semua kemungkinan ini. Oke. Itu Mas Timothy. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, terkait dengan kemungkinan peningkatan mobilitas di wilayah-wilayah, khususnya wilayah aglomerasi masing-masing, adanya beberapa kebutuhan masyarakat seperti tadi dikatakan Pak Windu, rasa-rasanya akan tetap ada peningkatan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, mungkin ini yang masyarakat belum terlalu paham, Pak Rudi, bagaimana pelaksanaannya nanti pada saat Lebaran tiba dan mungkin beberapa hari setelah Lebaran. Apa yang akan direncanakan dan pengaturan oleh petugasnya nanti akan seperti apa arahannya, Pak Rudi? Ya. Untuk wilayah aglomerasi kan sudah ditentukan ada 8. Misalnya di Jabodetabek, kemudian Solo Raya, Bandung Raya, ya. Kemudian Makassar juga ada. Jadi ada 8. Ini memang
antara kota dan kabupaten satu dengan yang lain ini ada kegiatan-kegiatan rutin ya, apakah kaitan ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Ini dari kita sudah menyiapkan checkpoint yang berada di perbatasan tersebut untuk melaksanakan kegiatan juga nanti pemantauan, pengawasan, pengendalian dengan pemeriksaan ya, dengan cara random itu sudah akan kita lakukan ya. Misalnya di Pasar Jumat sudah ada checkpoint itu untuk mengecek pergerakan dari Ciputat ke Jakarta dan seterusnya. Jadi memang checkpoint sudah kita siapkan juga. Gitu. Nah nanti yang boleh dan yang tidak boleh itu apakah memang harus ada surat khusus kah? Karena kalau kita lihat khususnya saya ambil contoh Jakarta begitu, dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, ini ada yang setiap hari atau bahkan sehari pun bisa 2-3 kali keluar masuk dari wilayah tersebut, Pak Rudi. Ya, yang rutin, makanya kita melakukan secara random ya. Kan setiap hari sebenarnya orang melakukan aktivitas tinggal di Depok, kerjanya di Jakarta, dan seterusnya ya. Ini memang pergerakan rutin yang kita pastikan itu saja. Namun kalau pergerakan yang sifatnya tidak rutin ya, bahkan dari luar daerah, tentunya akan kita periksa. Ya. Oke, jadi kalau pergerakan rutin tidak ada masalah, tidak membawa surat pun tidak masalah begitu ya, asal terindikasi bahwa ini adalah pergerakan rutin, begitu Pak Rudi? Ya, kita lakukan secara random ya. Oke, berarti tidak akan ada masalah untuk mereka yang beraktivitas masih di wilayah aglomerasi. Aglomerasi. Ya. Oke, Pak Syarif, sekali lagi bahwa saat ini tadi dikatakan Pak Windu juga mengatakan bolanya ini ada di daerah ini. Kita tidak ingin melihat ada kasus lonjakan meningkat di daerah-daerah dan setelah Lebaran kembali lagi ke kota-kota besar karena kota-kota besar ini juga menjadi kunci penularan yang sangat-sangat masif dan tentu saja menjadi sorotan karena berpotensi memperbesar masalah yang ada, memperbesar dalam arti meningkatkan lagi jumlah penularan begitu. Kalau kita saat ini hanya bisa berharap pada pemerintah daerah, bagaimana agar kita bisa meyakini bahwa pemerintah daerah di masing-masing tempat ini benar-benar mempersiapkan dan melakukan penindakan mulai dari sekarang. Di Harian Kompas juga hari ini kita membaca ada beberapa provinsi yang sudah mulai occupancy rate dari rumah sakit mereka meningkat di atas 50%. Dan ini kan menjadi sebuah ancaman juga kalau kata Pak Windu tadi. Kalau sudah rumah sakit sudah mulai penuh terisi, maka angka kematian juga kemungkinan bisa naik karena tidak tertangani pasien COVID-19-nya. Pak Syarif. Ya tentu kita sangat prihatin ya. Karena memang di daerah itu semua serba terbatas. Artinya tenaga medisnya terbatas, fasilitas kesehatannya terbatas. Iya. Sehingga memang ini tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama pendapat tadi ini di RT ini, RT dan RW ini ya harus berperan aktif. Artinya mereka yang masuk ini cepat-cepat untuk dilakukan di tracking, kemudian di swab ya, dan di karantina supaya hal-hal ini bisa mengantisipasi, bisa meminimalisir terhadap terjadinya penularan. Tapi hal ini sepenuhnya memang keputusan pemerintah daerah ya Pak Syarif ya, tidak bisa juga dari pusat memaksakan hal tersebut begitu ya? Ya sulit juga. Karena ini memang ini terjadi yang mungkin tidak bisa terantisipasi awal. Sehingga kita berharap tadinya apa yang menjadi keputusan itu kan cuma ini kan betul-betul dilarang. Karena yang bisa bepergian itu ada pengecualian saja. Ada surat tugas, kemudian ada keluarga meninggal atau sakit, ya. Ada hal-hal tertentu yang memang harus, tapi tentu ada bukti secara formal. Selain itu nggak boleh. Tetapi ternyata sekarang itu kan terjadi. Jadi memang saya kira memang ini harus bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi ini. Harus dibangun koordinasi. Sehingga dari pemerintah pusat ke provinsi ke kabupaten, kemudian kabupaten mengkoordinasikan kepada pemerintah-pemerintah aparat di bawahnya, termasuk pemerintahan desa, kemudian RT RW itu
bagaimana ini punya pemahaman yang sama supaya tidak terjadi lonjakan yang begitu besar. Saya hanya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ternyata terlanjur banyak juga yang sudah masuk ke daerah. Ya. Pak Windu, apa yang terjadi kalau kita lambat mengantisipasi mulai dari sekarang, kalau memang ada lonjakan atau tracing dan tracking tadi kita tidak lakukan mulai dari sekarang, apa yang bisa kita lihat bisa terjadi ancamannya terhadap kita dalam hitungan mungkin hari atau bukan bahkan minggu-minggu ke depan ini, Pak Windu? Ya, pengalaman kan sudah menunjukkan ya, dari pengalaman kita sendiri maupun pengalaman di negara lain ya. Kita sudah tahu bahwa di setiap berakhirnya libur panjang, ya, libur panjang yang sebenarnya libur panjang yang tidak semasif ini ya, pergerakan long weekend lah mungkin begitu ya. Long weekend cuma 3 hari libur ya, mulai Jumat misalnya, mulai Kamis, itu aja sudah terbukti meningkatkan lonjakan ya, maafnya kasus dalam 10 sampai 14 hari setelah berakhirnya masa libur itu meningkat, ya kan? Kemudian kita juga melihat apa yang terjadi di negeri tetangga maupun di India misalnya. Itu kan semua karena akibat pergerakan, ya. Dan pergerakan manusia itu selalu tujuannya untuk berinteraksi, beda dengan makhluk atau Jadi memang mendatangi suatu tempat untuk bertemu gitu dengan seseorang, begitulah kira-kira gitu ya, atau bahkan sekelompok orang. Kan? Ya. Betul. Jadi itu yang selalu akan berisiko untuk meningkatkan kasus. Dan itu yang terjadi di India sama dengan kita. Ya kan? Jadi artinya kita jangan sampai mengalami apa yang terjadi di negeri lain lah. Ya, jadi betul-betul harus kita antisipasi. Kalau belajar dari India, Pak Windu, kalau belajar dari India, apa yang seharusnya mereka lakukan yang jangan sampai kita alami? Maksud saya bahwa ada pergerakan yang akhirnya katakanlah kurang terbendung. Sudah diupayakan tapi ternyata masih terbendung. Apa yang salah yang dilakukan di India yang jangan sampai kita luput melakukan hal yang sama juga, kesalahan yang sama? Ya, sebetulnya India kan sudah pernah berhasil sebetulnya ya. Ya, sudah jadi mendapatkan pujian internasional itu. Dari Desember sampai dengan awal Februari mereka bagus banget, gitu kan? Kenapa? Karena law enforcement ya betul-betul ditegakkan, ya kan? Kemudian pemerintah tidak melakukan relaksasi, ya kan? Selama masih penurunan yang belum aman itu tidak melakukan relaksasi. Tapi tiba-tiba ya karena ada peristiwa politik, kampanye pemilu, ya kemudian pemerintah India kemudian ya mungkin karena Perdana Menterinya menjadi incumbent ya, jangan-jangan karena itu kemudian direlaksasi dan sebagainya, kemudian peristiwa keagamaan, ya kan? Nah itu yang kemudian membuat kasus India meledak. Ya belum lagi ada varian yang memang betul-betul memperparah keadaan dan kita sudah masuk loh ya varian-varian baru, baik yang di India, yang B117 dari UK, ya, Afrika, ya itu sudah masuk di kita. Dan kita belum bisa betul-betul memetakan secara baik ya. Dan itu jangan-jangan apa yang terjadi sekarang dengan pergerakan manusia yang masif ini, varian-varian itu akan tersebar dan itu yang sangat mengkhawatirkan kita sesungguhnya. Karena varian tersebut kalau saya tidak salah bisa mencapai sekitar 75% lebih mudah menyebar dibandingkan virus corona sebelumnya. Iya, dan kemudian juga ada yang mengatakan, para ahli ini ya, saya sendiri bukan vaksinolog, bukan virolog ya, mengatakan bahwa mereka varian baru ini mampu melakukan yang disebut antibody escape. Jadi melarikan diri, menghindar dari antibody yang sudah terbentuk. Nah, ini kan berbahaya gitu ya. Jadi makanya sekali lagi apapun varian maupun mutasi yang baru ya, yang ada di kita, itu nangkalnya sama, yaitu apa? Protokol kesehatan 100%, tidak melakukan mobilitas. Ya, jadi itu sebenarnya simpel sebetulnya ya. Asal itu kita lakukan dengan benar ya. Semua sadar akan risiko itu. Ya, baik ya semua. Termasuk pemerintah ya, tidak hanya masyarakat loh ya. Semua ya, maka kita mudah-mudahan bisa terhindar dari apa yang terjadi di negeri lain gitu. Ya itu yang tidak sama sekali tidak ingin kita lihat. Saya sementara Pak Rudi,
mungkin ada keengganan, saya kembali ke Anda Pak Rudi, mungkin ada keengganan di tengah petugas ataupun karena begini, kalau kita melihat dalam banyak video-video yang beredar, seringkali seakan-akan ini dibentrokan antara warga yang dalam tanda kutip hanya ingin pulang begitu dengan para petugas yang menjalankan peraturan gitu. Mungkin ada rasa tidak enak, mungkin ada rasa mungkin kasihan juga begitu, yang membuat pos satu dengan pos lainnya berbeda begitu penegakan aturannya atau perlakuannya terhadap pemudik. Ada yang merasa bahwa memang ini aturan harus ditegakkan secara tegas, atau mungkin ada yang merasa bahwa ya mereka hanya ingin pulang, kasihan juga dan lain-lain begitu Pak Rudi. Ini bagaimana agar ini jangan sampai terasa seakan-akan dibentrokan antara warga dengan petugas yang hanya menjalankan aturannya. Ya, kita dalam melakukan tugas sudah ada SOP dan aturan ya, yang sudah ditentukan dan setiap hari kita evaluasi. Jadi tidak ada langkah langkah atau persepsi dalam menghadapi cara bertindak menghadapi para pemudik yang tetap ingin jalan. Ya. Itu sudah disepakati semuanya dan sama langkahnya. Jadi untuk kalau terjadi penumpukan atau kerumunan pasti akan kita alirkan. Jadi kita buka tutup. Karena di depannya masih berlapis-lapis pos penyekatan yang sama. Kenapa? Untuk menghindari kerumunan berpotensi terhadap penyebaran COVID-19. Ya. Dan sudah banyak pula yang sudah kita kembalikan. Atau kita putar balik, sangat banyak. Dan itu juga kita jamin sudah banyak putar balik. Kalau toh ada 1-2 yang lepas atau lolos sampai ke tujuan, itu tadi zaman Pak Windu? Pak Windu itu jelas ya, ini tumpuannya adalah PPM Mikro. PPM Mikro untuk benar-benar akan mengisolasi atau mengkarantina warga. Dan itu sudah dipastikan oleh pemerintah daerah juga sudah siap semua untuk melakukan karantina. Tapi kembali lagi ini sekali lagi kesadaran kita sebagai warga bangsa ya. Tetap menunda dulu ya untuk, dan kita sudah untuk kepolisian tetap ya, karena itu operasi kemanusiaan yang kita lakukan dengan tegas namun humanis ya. Kita selalu menjunjung bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu ya. Jadi tidak ada komentar. Ya, dan mungkin kita akan tutup dengan apa yang dinyatakan Pak Rudi tadi, bahwa memang ujung-ujungnya yang dibutuhkan adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Tadi yang dikatakan Pak Rudi, mungkin Pak Syarif dan Pak Windu juga menyetujui hal ini, bahwa kalau masyarakatnya sendiri kesadarannya belum merata mengenai bahaya COVID-19 ini, berapapun petugas yang ditempatkan, ini tidak akan cukup juga untuk membendung mobilitas masyarakat, terutama karena dorongan Lebaran yang selama hidupnya selalu pulang kampung. Hanya 2 tahun terakhir ini saja tidak bisa pulang kampung karena adanya pandemi COVID-19. Tapi mungkin ini akan menjadi perbincangan kita di perbincangan lainnya mengenai bagaimana menyadarkan atau membangun kesadaran masyarakat ini. Saya terima kasih kepada Pak Syarif yang sudah bergabung dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Pak Windu juga terima kasih sudah bergabung, epidemiolog, dan juga Kombes Rudi Antariksa juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas lagi Pak Rudi dan juga rekan-rekan, dan terima kasih, sehat-sehat semua Bapak-bapak. Terima kasih.